Tetapi firman Tuhan katakan, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hati. Firaun tahu bahwa ada Tuhan yang hidup. Haleluya. Kita bersyukur jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau minggu pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun satu minggu ini mungkin banyak tantangan yang diperhadapkan kepada kita, tetapi kita masih tetap setia di dalam mengiring dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya juga minta dukungan doa, di mana anak kami Rahel, ya, guru kita Rahel, dalam keadaan sakit, demam, mulai kemarin siang. Ya, sehingga Bapak Ibu sepanjang semalaman tadi malam kami tidak tidur, ya, hanya untuk bagaimana supaya demamnya turun, karena memang sangat panas sekali. Jadi kerjaan kami satu malam itu hanya ngompres. Saya coba taruh pipi saya, telinga saya kena ke badannya, panas sekali. Dan teringat saya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dokter tua mula mersait inan anak janakon ni gedong debitu nama gedong inda panas lagi. Ini si Rahel sangat susah untuk digendong, ya, baik mulai dari kecil. Kalau misalnya dia sakit, mungkin pikirannya saya buka baju, papa saya buka baju, wah, memang kok buka baju tuh kan, asa berguna. Tapi saya paksa supaya mau saya gendong. Lalu saya gendong, saya peluk, yang begitu panas sekali, saudara. Itu sebabnya nanti dalam doa bersama kita, supaya kita sama-sama bawakan di dalam doa, puji Tuhan, sehingga hari ini pun mereka tidak dapat beribadah bersama-sama dengan kita. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal yang ke-7. Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Hari ini kita akan bahas beberapa tulah. Saya ajak semua kita bangkit berdiri. Dan dengan nada yang lantang, nada yang tegas, kita membaca ayat firman Tuhan ini secara bersama-sama. Sekali lagi, Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-5, 2, 3, ya. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Silakan duduk saudaraku, saya akan baca sekali lagi. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka.
Di minggu raya kita pada saat pagi hari ini, saudaraku, tema khotbah saya mungkin sudah ada di layar tersebut, ya, yaitu Tuhan di antara ilah-ilah bangsa Mesir. Sekali lagi, Tuhan di antara ilah-ilah bangsa Mesir. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilah itu yang diyakini, kepercayaan, ya, keyakinan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari judul ini saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Tuhan di antara ilah-ilah yang ada di tengah-tengah bangsa Mesir. Kalau saya buat di situ ilah-ilah, saudaraku, berarti ada beberapa yang mereka percayai. Nanti akan kita lihat secara bersama-sama. Kita akan melihat sejenak, saudaraku, latar belakang kenapa Tuhan menjatuhkan hukuman kepada bangsa Mesir lewat tulah. Bahkan juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tulah yang diberikan oleh Tuhan sampai 10 kali tulah. Bahkan juga ada mukjizat-mukjizat yang disampaikan oleh Tuhan lewat hambanya, yaitu Musa dan Harun. Dan salah satu mukjizat itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana tongkat Musa bisa menjadi ular. Tetapi juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para penyihir daripada yang ada di bangsa Mesir juga bisa melakukannya. Dari tongkat mereka juga bisa menjadi ular. Tetapi luar biasanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tongkat Musa yang sudah menjadi ular mengalahkan tongkat yang menjadi ular daripada para penyihir-penyihir yang ada di tanah Mesir. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, latar belakang pemberian tulah di tengah-tengah bangsa Mesir. Yang pertama itu karena kekerasan hati Firaun. Firaun ini sangat keras hatinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan berulang-ulang kali firman Allah datang kepada dia lewat Musa, lewat Harun. Tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bahwa Firaun ini terus-menerus mengeraskan hatinya. Bahkan sampai juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita coba lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Keluaran pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Keluaran yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Ya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Itulah yang disampaikan oleh Firaun. Yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi. Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Dan selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah gambaran yang demikian jelas yang dipaparkan, yang dituliskan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam konteks itu, saudaraku, bagaimana kerasnya hati daripada Firaun ini, saudaraku. Sampai-sampai dia mengatakan, tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Bayangkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada firman Tuhan yang dia dengarkan. Ada firman Tuhan yang disampaikan oleh nabinya, nabi Tuhan. Tetapi dia tidak bergeming. Dia tetap mengeraskan hatinya. Bahkan juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Keluaran pasal yang ke-7 ayat 22 dikatakan seperti ini.
Ahli-ahli Mesir juga membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Mungkin dia merasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Musa dan Harun mampu membuat seperti itu, tetapi juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sihir-sihir yang menjadi andalannya dia pergunakan juga untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dia juga punya kekuatan, bahkan mampu melakukan seperti yang sedang dia saksikan itu, saudaraku yang dikasihi. Ada kekerasan hati di dalam dirinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat lagi, saudaraku, Keluaran 8 ayat 15 dan ayat 19. Sekali lagi, Keluaran 8 ayat 15 dan 19. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan. Ayat yang ke-19. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Tuhan. Tetapi hati Firaun berkeras. Berulang-ulang kali dikatakan di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Firaun selalu mengeraskan hatinya. Bahkan ahli-ahli sihirnya pun sudah mengatakan bahwa apa yang terjadi, yang sudah mereka saksikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah perbuatan Allah yang demikian ajaib. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Firaun ini tidak bergeming hatinya, tidak mau berubah hatinya yang demikian keras itu terhadap berita, terhadap firman Tuhan yang sudah dia dengarkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada kekerasan hati di dalam hidupnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang membuat Allah menjatuhkan, memberikan hukuman kepada bangsa Mesir. Dan memang luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau seorang pemimpin keras hati, dampaknya itu begitu luar biasa, saudara. Bukan hanya kepada dia sendiri, tetapi juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada bawahannya, kepada rakyat yang dia pimpin juga akan berakibat fatal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kekerasan hati di dalam diri daripada Firaun. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita terus membaca kebenaran firman Tuhan ini, nanti kita akan menemukan sepertinya ada kontradiksi antara kekerasan hati yang ada di dalam diri Firaun dengan firman Tuhan. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita baca ayat kitab Keluaran ini, banyak yang mengatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak yang dituliskan di dalam Alkitab ini, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya, supaya kita perhatikan baik-baik. Misalnya di dalam Keluaran pasal yang ke-11, saudara. Keluaran pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Bagian yang terakhir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Bingung kan? Bingung gak Bapak Ibu? Halo? Ayo hidup kamu nah. Di satu sisi dikatakan bahwa Firaun memiliki hati yang keras. Tetapi di sisi lain dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Seolah-olah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati Firaun yang keras itu ada andil Tuhan mengeraskan hati Firaun. Bahkan juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-21,
Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-21 dengan tegas juga dikatakan seperti ini. Bagian yang terakhir. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, ya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Seolah-olah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dua ayat ini bertentangan. Dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bahwa di satu sisi bahwa Firaun mempunyai hati yang keras, tidak mau tahu dengan kebenaran firman Tuhan, yang tidak mau tahu dengan yang namanya kebenaran. Tetapi di satu sisi juga firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kira-kira apa maksudnya saudaraku? Sehingga kita tidak salah mengerti tentang kalimat Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ambil kesimpulan, ya, sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga jangan sampai kita salah mengerti kalimat yang dicatatkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, yang mengatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sehingga kita berpikir, oh alani Tuhan doa pe iban denang dipaloasi Firaun bang sonai diutus ibana si Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Diutus ibana si Musa tu si Firaun alai dipakora si ibana doa rohani si Firaun. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya, sekali lagi saudara, pada dasarnya Firaun memang mempunyai hati yang keras. Ya, sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya Firaun mempunyai hati yang keras. Itulah asli daripada hati Firaun. Tetapi ketika diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, tentunya saudaraku, Musa tidak tahu bahwa Firaun itu adalah keras hatinya. Belum tahu secara sempurna, walaupun itu adalah ayah dari ibu angkatnya, putri Firaun. Belum sama sekali saudara. Tetapi Allah yang disembah oleh nenek moyangnya mengetahui secara persis seperti apa hati Firaun, puji Tuhan. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan mengatakan kepada Musa, aku akan mengeraskan hatinya, ingin menyampaikan kepada Musa bahwa sesungguhnya orang yang dia perhadapkan, orang yang dihadapi itu adalah orang yang benar-benar keras hatinya. Keras kepala. Ulalada mangdo dainang, jojo dohita pajupang do jolma, tuaka jolma na keras kepala. Hatinya demikian keras. Apapun yang kita sampaikan tidak masuk akalnya. Kebenaran seperti apapun yang kita sampaikan kepada dia tidak masuk akalnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena kekerasan hatinya. Sekalipun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran itu, kenyataan itu sudah dia saksikan sendiri di depan matanya secara terbuka. Tetapi oleh karena kekerasan hatinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka perkataan tadi, kebenaran tadi tidak mampu lagi membuka matanya yang sudah tertutup oleh karena kekerasan hatinya tersebut. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati-hati kita saudaraku kalau seseorang sudah mengingatkan kita berulang-ulang. Bisa saja saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika orang lain sudah memperingatkan kita berulang-ulang, tetapi kita tidak mau tahu. Pada akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati kita yang keras itu makin keras, makin keras, makin keras, dan makin keras. Dan tidak jarang saudaraku, jemaat Tuhan, bahkan siapapun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang seperti ini sangat sulit untuk merubah hidupnya, sangat sulit untuk bertobat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai jemaat gereja Pentakosta mempunyai
hati seperti Firaun. Puji Tuhan. Jemaat gereja Pentakosta siapapun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai mempunyai hati yang keras seperti Firaun. Walaupun firman Tuhan sudah disampaikan berulang-ulang sekali saudaraku, tetapi Firaun tidak bergeming. Bahkan di ending daripada tulah itu saudaraku, banyak mujizat yang dilihat, yang disaksikan oleh Firaun. Banyak keajaiban yang disaksikan oleh Firaun. Bahkan juga termasuk tulah ke-10 tulah itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingin menyatakan kepada dirinya bahwa sesungguhnya dia tidak mampu, walaupun dia pada waktu itu seorang raja yang demikian terkenal. Tapi sesungguhnya dia tidak mampu saudaraku. Dia saksikan itu sendiri saudaraku. Ya, tetapi lihat, orang yang keras hatinya, ya, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu akan sulit nanti bertemu kepada pertobatan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makanya saya katakan tadi saudaraku, hati-hati kita saudaraku kalau kita berbicara, kalau misalnya di dalam diri kita itu ada sifat kekerasan hati. Jangan sampai saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menutup pintu. Tuhan mengeraskan hatinya. Dan memang pada dasarnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak mau dirubah oleh Tuhan, pada dasarnya nanti akan terus mengalami kekerasan hati di dalam dirinya. Itu sebabnya jangan salahkan Tuhan. Dan kita juga terus bergumul saudaraku. Di tengah-tengah jemaat kita ini banyak hal yang kita perlu gumulkan saudaraku, tentang jemaat-jemaat yang lain saudaraku. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik muda-mudi, ya, baik kaum bapak, kaum ibu, yang mungkin kita sudah bergumul kepada anak kita, begitu keras hatinya. Kita sudah bergumul kepada suami kita, kita sudah bergumul kepada istri kita. Tetapi begitu keras hatinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini jangan engkau jemu-jemu berkata, ya sudahlah Tuhan. Akhirnya dia dehoma, semuanya terserah padamu, aku begini adanya. Tetap saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang perjuangan itu demikian berat. Kita kan tidak tahu saudaraku, apakah anak kita itu memang keras hatinya seperti Firaun ini. Ya. Dan biasanya memang orang yang keras hatinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti banyak nanti untuk apa? Untuk membuka matanya saudara. Amat terlebih untuk membuka mata rohaninya. Nah tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa dan harapan kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, tidak mempunyai hati seperti Firaun, puji Tuhan. Walaupun sampai saat ini engkau mungkin setiap hari bergumul, Tuhan rubah anak saya Tuhan. Engkau bergumul setiap hari, Tuhan rubah suami saya, Tuhan rubah istri saya Tuhan. Engkau bergumul sampai saat ini saudaraku. Jangan seperti lagu dunia tadi, semuanya terserah padamu, aku begini adanya. Ada hati yang keras di dalam diri Firaun, sehingga firman Allah, bahkan juga mukjizat, bahkan juga keajaiban saudaraku, bahkan juga lewat tulah yang disampaikan sampai 10 kali itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak mampu membuka mata rohaninya. Bahkan sudah dia saksikan sendiri saudara. Makanya firman Tuhan katakan seperti ini saudaraku, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, artinya firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu, puji Tuhan. Haleluya. Iya saudara, ini bukan perkataan para kami hamba-hamba Tuhan saudara, tetapi ini adalah firman Tuhan. Sekali lagi saudaraku, saya baca Ibrani pasal 4 ayat 7 berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, artinya firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Walaupun firman Tuhan itu mungkin mengenai kita saudara,
Mungkin engkau berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oh, dia asal menyampaikan kebenaran firman Tuhan, selalu saya yang dituju, selalu saya yang ditembak dia. Mungkin firman Tuhan itu mungkin tujuannya sama kita, ditujukan kepada kita, saudaraku, secara tidak langsung. Tetapi firman Tuhan katakan, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Atau saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau firman Tuhan itu keras, ya dia katakan, dak tuawi. Di SMS turungan hatan di Tuhan ni dia dang tuawon. Tuhodo ni dia apala pasiem matui dah hona hien. Aku tuau dah. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, selalu dia berkata seperti ini. Firman Tuhan ini bukan untuk saya. Firman Tuhan ini untuk Bapak itu. Firman Tuhan itu untuk muda-mudi. Firman Tuhan itu untuk kaum ibu, kaum bapak. Akan orang langsia. Firman Tuhan udang tuawon. Asal dibegiatan itu saya songon itu terus. Firman Tuhan ini tidak untuk saya. Tetapi dengan tegas kebenaran firman Tuhan mengatakan, saudaraku, bahwa ketika kita mendengarkan suara Tuhan, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu artinya bagaimanapun firman Tuhan yang kita dengarkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya itu adalah untuk kita, puji Tuhan. Untuk menegur kita. Bahkan juga lewat kebenaran firman Tuhan itu untuk memberkati kita, memberikan kita kekuatan, puji Tuhan. Kadang-kadang damang do dainang alanihata naposido, alanihata naposido gabi mergugu hita. Itu banyak begitu, saudara. Karena kata-kata perkataan yang keras dari seseorang membuat kita semakin tegar, membuat kita semakin kuat. Jedang salat tung damang dodainang. Ya mudah-mudi kalau misalnya orang tuamu katakanlah keras dalam tanda kutip untuk hal-hal yang positif, engkau langsung membangkang kepada kedua orang tuamu. Ya, dengan didikan yang keras pun bisa membawa seseorang kepada keberhasilan. Dan banyak yang terjadi, saudaraku. Lalu yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, latar belakang pemberian tulah kepada bangsa Mesir. Yang kedua, supaya bangsa Mesir tahu bahwa dialah Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang bisa jemaat pahami dari kalimat ini? Supaya bangsa Mesir tahu bahwa dialah Tuhan. Sekali lagi, supaya bangsa Mesir tahu bahwa dialah Tuhan. Bapak Ibu, semua agama di dunia ini berbicara tentang keselamatan. Semua agama di dunia ini berbicara tentang Tuhan. Saya sudah pernah tegaskan lewat mimbar ini, lewat diskusi dengan mahasiswa yang saya ajar, saya katakan, saudaraku, apakah kalian setuju dengan konsep bahwa Tuhan semua agama sama? Di atas 75% mereka mengakui bahwa sama. Dikatakan seperti, bayangkan seorang mahasiswa Kristen mengatakan bahwa semua Tuhan agama sama. Tetapi saya katakan bahwa tidak semua agama sama Tuhan Anda. Apakah Islam mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan? Tidak, saudara. Diakui hanya sebagai apa? Sebagai nabi. Hanya itu saja, saudara. Kalau hanya sekedar sebagai nabi, berarti tidak jauh beda dengan Musa. Tetapi dia lebih daripada itu, puji Tuhan. Dia adalah Allah yang berinkarnasi ke tengah-tengah dunia ini. Dia Allah yang datang ke tengah-tengah dunia ini, mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa sama seperti kita. Itulah Allah kita, saudara. Sebabnya di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama itu dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Siapa firman yang dimaksud di situ? Dijelaskan, saudaraku, di dalam ayat-ayat berikutnya, bahwa firman itu sudah ada di antara kita. Siapa maksudnya? Yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Jadi beda, saudara. Nah, ini sebuah penegasan, saudaraku. Kalau dikatakan di dalam poin yang kedua ini, yang menjadi latar belakang kenapa Allah memberikan tulah kepada bangsa Israel, supaya tulah kepada bangsa Mesir, supaya bangsa Mesir tahu bahwa Dialah Tuhan. Artinya ada ngadong benda lain. Hola di mana sadana? Dan ngadong benda lain. Dan itu ditegaskan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Misalnya dalam Keluaran 7 ayat 5. Yang kita baca tadi. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Itu tujuan yang paling utama sebenarnya. Asa ditada bangsa Mesirodo. Biar Firaun tahu bahwa ada Tuhan yang hidup. Puji Tuhan. Minggu yang lalu ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, aku adalah aku, ya. Maksudnya bahwa Tuhan yang disembah nenek moyang Musa, Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu, Tuhan yang tidak dibatasi atau hidup dalam era tertentu. Tetapi dia sepanjang era, saudaraku. Bahkan dunia ini pun sudah kiamat nanti, dia tetap menjadi Tuhan yang hidup, puji Tuhan. Itu yang ditegaskan oleh Tuhan kepada Musa. Aku adalah aku. Tidak ada yang lain. Dan ini juga lah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kembali ditegaskan oleh Tuhan kepada Musa dalam Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 itu. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Hira-hira damang do dainang. Molo Tuhan do di bang dari sopan di bangsa Mesiri. Donon itu ada songonon. Donon itu ada. Enggak kan? Enggak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini sebuah penegasan. Penegasan Tuhan kepada Musa. Penegasan Tuhan kepada bangsa Mesir. Bahwa dialah satu-satunya Tuhan. Lalu dalam Keluaran 9 ayat yang ke-16. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangsa Mesir itu terkenal dengan masyarakat yang politeistik. Artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masyarakat yang punya ataupun menyembah banyak ilah, banyak dewa. Nanti kita akan melihat banyak sekali ternyata dewa-dewa di sana, saudara. Dari beberapa buku referensi yang saya baca, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata banyak sekali dewa-dewa, ilah-ilah. Bahkan Firaun juga dianggap dewa, saudara. Sehingga tadi di dalam ayat yang kita baca, yang saya baca tadi, siapakah Tuhan itu sehingga aku mendengarkan firman-Nya? Kenapa? Karena bangsa Mesir menganggap bahwa Firaun adalah Tuhan, bahwa bangsa Mesir menganggap bahwa Firaun adalah Tuhan. Ya, Firaun pun mereka anggap sebagai dewa, yaitu anak dewa Amon-Ra. Setidaknya, saudaraku, ada 80 dewa orang Mesir. Ya, sekitar ada 80 dewa orang Mesir. Bayangkan banyak sekali, ya. Alai bununung itakai toto tu prangudota. Damang do daina. Mudah-mudahan wingotan nong sampai tu si. Setidaknya ada 80 dewa orang Mesir. Misalnya, mereka juga mendewakan singa, lembu, serigala, anjing, kucing, beruang, kuda nil, buaya, ular kobra, bahkan lain-lain juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika tadi dikatakan supaya bangsa Mesir tahu bahwa Dia adalah Tuhan, tentunya ini menjadi sebuah penegasan yang harus disampaikan oleh Musa kepada bangsa Mesir dan juga kepada
kepada Firaun, khususnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dari 10 tulah yang dicatatkan di dalam Alkitab. Dan hari ini saudaraku, kita hanya belajar beberapa saja, ya. Tulah yang pertama, yaitu air menjadi darah. Di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, ya, dan selanjutnya. Di situ dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Sungai Nil itu katanya sangat panjang sekali, saudara. Ya, sangat panjang sekali. Dan dari Sungai Nil inilah nanti saudaraku, pengairan dibuat ke sawah-sawah. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sawah yang ada di sekitar bangsa Mesir itu subur-subur semuanya. Karena ada pengairan yang demikian lengkap. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu semua penuh dengan air dan penuh dengan darah. Air yang tadinya jernih sudah berubah dengan darah. Dan tidak sampai di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, air yang bagaimanapun di luar dari Sungai Nil tadi, semuanya berubah menjadi darah. Bukan hanya yang ada di Sungai Nil ini, termasuk juga yang ada di rumah-rumah penduduk daripada bangsa Mesir. Ada darah, air sudah berubah menjadi darah. Bukan air berubah menjadi anggur. Kalau air berubah menjadi anggur, tak bodoh. Air berubah menjadi darah. Kadang magigi do iba mamereng muda. Boleh misalnya adong damang dudaina sa TTP mudar kita bereng di jabutan. Sumuna agak aron ng dogo. Agak geli. Agak magigi. Apalagi ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan juga yang tadinya ada air minum misalnya di tempat minum seperti ini, ya. Kalau ada aqua pada waktu itu, engkau baru beli, mereka baru beli, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, padahal isinya adalah aqua yang sudah engkau minum setengah, yang sudah diminum setengah, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus itu juga berubah menjadi air. Bukan hanya yang ada di Sungai Nil tersebut, tetapi juga yang ada di rumah-rumah penduduk seluruh orang Mesir. Digali tanah, air, jadi darah. Tetapi yang luar biasanya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata ini bukan hanya sekedar air menjadi darah, saudara. Kalau hanya sekedar di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada maknanya. Ternyata ada lebih daripada itu, saudaraku. Allah merubah air ataupun Sungai Nil menjadi darah, saudara. Bagi bangsa Mesir, ya, ikan-ikan yang ada di Sungai Nil itu mereka yakini, ya, bahwa itu ikan-ikan itu dijaga oleh dewa-dewa. Misalnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, dijaga oleh dewa, bahkan juga oleh dewi-dewi. Dijaga oleh ikan-ikan yang ada di Sungai Nil itu dijaga oleh dua dewi, yaitu Dewi Hathor. Dewi Hathor ini adalah Dewi Langit dan Ratu Surga, yang juga melindungi ikan-ikan kecil yang ada di Sungai Nil tersebut. Dan yang kedua, saudaraku, yaitu Dewi Neit. Dewi Neit ini dewi perang pada zaman kuno, saudara, yang melindungi ikan-ikan besar. Beda musedo dewi ini ikan-ikan tageleng dot ikan nagalga. Ini khusus untuk melindungi ikan-ikan besar yang ada di Sungai Nil tersebut, saudara. Melindungi ikan-ikan besar yang dianggap sebagai anaknya. Jadi ikan-ikan besar, ikan-ikan kecil yang ada di Sungai Nil itu, ya, dianggap oleh kedua dewi tadi itu adalah anak mereka. Dan ini dikeramatkan oleh bangsa Mesir.
Ini menjadi sesembahan mereka, saudaraku. Itu sebabnya tadi saya katakan, ini bukan hanya sekedar tulah begitu saja, bahwa Allah, bahwa Musa bisa merubah air menjadi darah, bisa merubah air Nil, sungai Nil yang demikian banyak, bahkan juga air-air yang ada di rumah penduduk-penduduk sampai kepada kerajaan, istana. Air semuanya menjadi darah. Bukan hanya sekedar itu, saudaraku, tetapi yang lebih luar biasa lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingin membuktikan lewat kejadian ini, ternyata dewa sesembahan mereka, sesembahan mereka tidak mampu berbuat apa yang dilakukan oleh Musa. Dengan berubahnya sungai Nil menjadi darah, ada 10 dewa orang Mesir yang dipermalukan. Dewa Kahnum, Sati dua tidang sate, Hapi, Osiris, Hathor. Suatu kita bayan nanti kornia nata teh. Bikin hari hai pas lagi mengandung senari kan orang cuma Tuhan. Bikin hari hai itu bulan lalu amang pendeta Joel berjemita mengenai dewa-dewa. Huwai maju sosong naman tap korni anak kon. Huwai maju warna si Habi. Sutung ibak kamu korni dewa di. Osiris, Hathor, Neit, Sobek, Bamerigat, Sobek, Apepi, Tauret, Nu dora dang NU. Nunggu bisa alih tadi. Nu dang NU. Beda nongan. Nu. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan mukjizat, dengan terjadinya sungai Nil menjadi darah, sesungguhnya saudaraku bahwa Allah sudah mempermalukan kekuatan yang ada di tanah Mesir. Puji Tuhan. Tulah yang kedua, katak. Saya tidak perlu ceritakan saudaraku tulah ini. Yang mau kita lihat lebih dalam lagi seperti tulah yang pertama ini. Katak merupakan binatang yang demikian penting bagi bangsa Mesir. Memang ada orang di netebu katak kate. Ada kira itu orang katak. Biasanya di hutan kami mau duduk saya panen. Lalu dijual maisan huta tu belian mengaluli katak beretina. Kau tahu ada bahasa Indonesia kata beret. Kata beret. Ini lompatannya sangat jauh. Bisa sampai 2 meter. Katak merupakan binatang yang demikian penting bagi bangsa Mesir kuno. Karena katak merupakan dewa bagi mereka. Bayangkan saudara. Katak juga menjadi dewa bagi mereka. Katak khususnya anak-anak katak dilindungi oleh Dewi Heket. Ada dewanya mereka yakini, saudara. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tulah katak merupakan sesuatu yang sangat memalukan bagi mereka, saudara. Ya. Dan ketika katak ini kan dikatakan firman Tuhan bahwa katak itu banyak sekali, saudara. Sampai ke rumah-rumah, bukan hanya di luar, tetapi juga di rumah-rumah. Saya pun tidak tahu dari mana masuknya. Ya, mungkin saja udah Bang Dodai nang bidi beren di luar berlujungi itu jabuna elai saya tahu orang masuk sampai gudang. Sampai saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saking banyaknya ini kata-kata, maka kata tersebut akan diinjak-injak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kata-kata tersebut diinjak-injak oleh orang Mesir, maka sesungguhnya itu menjadi sebuah penghinaan kepada dewa ataupun dewi katak. Karena apa? Karena mereka yakini bahwa katak-katak itu adalah dilindungi oleh Dewi Heket. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tulah yang ketiga. Nyamuk. Dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, dalam tulah yang ketiga ini nyamuk, bahkan dari tanah pun nyamuk-nyamuk bermunculan. Tanah berubah menjadi nyamuk-nyamuk. Orang Mesir menganggap bahwa tanah Mesir adalah tanah yang kudus. Dan ketika tanah kudus
milik, yaitu dewa Amon-Ra, ya. Nah, itu miliknya dewa Amon-Ra. Seluruh daerah daripada Mesir. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba bayangkan kalau tanah bangsa Mesir itu adalah tanah yang kudus, tetapi dirubah. Ada kekuatan lain, ada kuasa lain yang mampu merubahnya menjadi nyamuk. Bukankah itu sebuah penghinaan bagi dewa? Bahwa Dewi tanah tadi, saudara.